Vivo V50 hadir untuk menghantui THR kalian. Menurut gue, ini adalah V-Series-nya Vivo yang paling premium. Gue rasa dibanding 2 atau 3 generasi terakhir, ini yang paling berasa naik kelasnya ya. Makanya tuh sehari-hari megang di tangan gitu ya, berasa kayak flagship kekinian aja. Namun, bukan berarti Vivo V50 ini adalah sebuah smartphone yang tidak memiliki kekurangan. Karena ganteng atau cantik aja nggak cukup. Kita obrolin yuk, let's go! Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spesifikasi detail akan gue letakkan di deskripsi. Di K2G, kita fokus ke experience pemakaian sehari-hari saja. Di video kali ini gue pengen to the point aja. Gue pengen share apa yang gue suka dan apa yang tidak gue sukai dari Vivo V50. HP dengan layar curve sudah tidak lagi identik dengan HP flagship premium. Karena HP 2 jutaan aja, layarnya udah curve di zaman sekarang ini. Dengan layar micro quad curve ala flagship premium zaman now, termasuk X200 Pro, Vivo seolah mencoba memisahkan diri dari kerumunan smartphone di segmen yang sama. Setidaknya, untuk saat ini, ditandem dengan frame-nya yang juga rounded, sekedar nenteng ataupun berselancar menikmati konten di genggaman tangan dalam berbagai sikon, Vivo V50 berasa nyaman aja karena nggak ada sisi yang tajam sama sekali. Make touch input berupa gesture juga berasa seamless. Seolah ini handphone kayak Pebble Stone aja menurut gue. Dan meski bahasa desain basic backdoor, camera island, dan overall penggunaan materialnya masih mirip dengan pendahulunya, somehow Vivo V50 berasa lebih solid alias berisi. Sepertinya ini andil dari bobotnya yang memang naik. Tentunya efek dari naiknya kapasitas baterai juga. Yang cukup istimewa lagi, dengan baterainya semakin jumbo, nggak ada perubahan form factor yang signifikan. Malah sedikit lebih tipis. Bahkan infonya, kalau yang warna solid black lebih tipis lagi. Overall, tongkrongannya juga ekstra mewah. Especially dengan opsi warna favorit gue, merah marun yang sedikit purplish ini. Elegan, suka gue. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari angle tongkrongan, ini HP kece pol menurut gue. Yang juga bagus atau kece adalah ketahanan baterainya. Dipakai dalam durasi lebih dari 1 hari, SOT-nya mendekati 8 jam. Itu juga masih sisa 10%. Goks ketahanan baterainya. Dengan charger 90 watt, dari hasil tes gue, 30 menit bisa ngisi baterai sekitar 55%. Dicas 45 menit, bisa ngisi baterai up to 80%. Dan kurang lebih perlu waktu 1 jam buat ngecas baterainya sampai penuh. Ya acceptable lah untuk baterai sebesar ini. Selain tongkrongan dan durabilitas baterai, yang juga gue suka di Vivo V50 adalah AI features yang tidak kalah dengan HP high-end. Ya, AI eraser udah mainstream, tapi yang ada di Vivo V50 on point banget ngedetect objeknya. Hapusannya juga rapih dan processingnya relatif cepat, terlepas menggunakan SoC mid-range yang sama kayak V40. Circle to search, jelas bisa beroperasi. Basic itu mah. Mudah buat nyari info ekstra mengenai objek apapun. Google Gemini juga support pastinya. Mau ngedetect lagu apa yang lagi play di sekitar bisa dengan instan. Ngecek ingredients di kulkas, bisanya dipakai buat masak apa, dibuat pakai menu apa, juga bisa. Pokoknya semua fitur basic dari Gemini accessible lah di sini. Kemudian untuk fitur AI yang berhubungan dengan produktivitas, mau translate konten yang ada di layar juga double. Tinggal trigger fitur AI Screen Translation dari sidebar. Di aplikasi Recorder, kita bisa convert audio jadi teks, lalu bisa dibuat ringkasannya juga. Handy ini buat keperluan meeting. Entar ya tentunya tinggal di-retouch aja sedikit. Sering komunikasi dengan orang yang kalian tidak ngerti bahasanya, bisa cobain AI Live Call Translation buat dapetin output pembicaraan berupa teks atau audio yang sudah di-translate. Dan sudah support bahasa Indonesia ya. Buat yang bingung, cara aktifinnya dari settingan Smart Calling Assistant di settingan dialer. Lalu di aplikasi Notes, juga bisa kita temukan berbagai fitur AI kayak di X-Series. Terus, fitur simple yang bisa mengekstrak teks dari foto di album juga doable di Vivo V50. Gue nggak bilang fitur-fitur AI ini perfect ya, masih banyak kekurangan juga,
dan belum bisa menjadi faktor utama kita untuk menentukan membeli sebuah handphone atau tidak. Tapi sedikit banyak membantu kok di keseharian. Sebelum gue kelupaan, Vivo V50 hadir dengan Android 15 dan Vantage OS 15 dengan jaminan 3 kali Android upgrade dan 4 tahun security patch. Gue nggak ngetes performa yang gimana-gimana ya, karena ya SoC-nya sama aja sejak Vivo V30. Yang bisa gue sampaikan, buat pemakaian day-to-day smooth, tidak ada kendala yang berarti. Untuk kamera, menurut gue ini lebih ke arah feature enrichment saja. Spek basicnya masih sama, kalau pakai istilah Vivo, all size main camera. Semuanya 50 megapiksel. Secara sensor yang berubah, sensor kamera utama aja. Selfie dan ultrawide-nya masih plek-ketiplek sama. Jepretan foto dari kamera utamanya bagus di good light. Punya karakter utama yang eye-pleasing, especially dengan mode vivid yang merupakan mode defaultnya yang selalu gue pakai. Bahkan di berbagai challenging lighting pun, kayak indoor lighting sampai backlight, output fotonya masih reliable dengan dynamic range yang oke dan sharpness yang cukup terjaga. Di low light, biasanya gue udah mulai menggunakan aura light yang lebih bisa ngasih output yang lebih reliable, terutama soal tone warna. By the way, aura light di V50 size-nya tuh jauh lebih besar ketimbang Vivo V40. Untuk jepretan dari lensa utama, sebenarnya up to 2x juga masih lumayan gambar digital zoom-nya. Sama halnya ketika dipakai untuk foto potret, dengan catatan selama sikon pencahayaannya cukup ya. Sedangkan untuk kamera selfie yang punya FOV yang gede ini, dan lensa ultrawide-nya di belakang, seru buat dipakai foto beramai-ramai, muat banyak orang di frame. Bahkan yang ultrawide, klaimnya muat sampai dengan 30 orang dengan clarity yang terjaga. Kayaknya cocok nih ya buat momen-momen foto saat lebaran. Yang seru dan baru di Vivo V50 ada mode underwater. Jadi bisa dipakai foto kayak di kolam renang gitu lah. Ini fiturnya mirip ya, kayak yang ada di flagshipnya Vivo. Seru lah dipakai buat di momen liburan lebaran. Lalu ada juga film camera mode ya. Di sana ada beberapa filter atau profile warna atau tone warna yang bisa kita pilih, kita pakai untuk menghasilkan sebuah momen ala-ala nostalgia gitu ya, nostalgic mood gitu, ditandem dengan beberapa frame yang bisa kita customize juga. Akses menunya gampang, tinggal swipe dari bawah aja, dan ada UI khusus yang menarik juga. Jadi kalau fotonya jadi, habis dijepret keluar dari bawah gitu, kayak kamera Polaroid. Sama sekarang ada fitur live photo juga ya, mirip kayak di iPhone. Dan jangan lupa ini gue ngerekamnya di main camera 4K 30 fps, situasi kondisinya memang ada suara bebek, ada air mancur, jadi memang agak di situasi kondisi outdoor yang nggak silent banget. Nah, buat hal yang gue kurang suka, ya mulainya dari kamera juga nih. Video kamera selfie-nya seperti yang kalian lihat, bagus ya, dan bisa up to 4K 30 fps. Sayangnya nggak stabil. Lalu processingnya, gue rasa belakangan ini rada kembali agresif lagi ya. Yang paling berasa tuh sharpeningnya, dan nggak jarang di foto, HDR efeknya berasa banget, apalagi kalau objeknya gue. Terus gue merasa Vivo V series bukan yang light ya, itu udah membutuhkan lensa tele yang proper deh. Mungkin boleh lah lensa periskopnya diturunin juga ke V series. Karena untuk jepretan foto potret dengan image quality yang baik di berbagai sikon, dengan framing yang lebih tight, ya butuh lensa yang mendukung. Bergantung sama magnifikasi lensa utama saja, pasti nggak akan sebaik native focal length lensa dedicated outputnya. Sabar, belum selesai. Processing kameranya habis jepret foto, berasa sedikit lama ya. Tapi ini masalah generik HP mid-range yang jualan kamera sih, bukan Vivo aja. Hal terakhir yang gue kurang suka tidak berhubungan sama kameranya, tapi vibration motornya masih nggak ada perbaikan ya. Ini nggak sesuai sama harganya, berasa kasar, nggak soft, berujung gue matiin. Ini membuat gue jadi bingung ya, kenapa banyak hal bisa di-upgrade, tapi yang satu ini nggak. Entah sampai kapan gue harus memaafkan Vivo untuk hal yang satu ini. Come on Vivo. Beberapa hal basic lain yang perlu kalian ketahui mengenai Vivo V50. Sensor fingerprint-nya masih di dalam layar, masih memiliki stereo speaker dengan output yang oke, dijual dalam 3 varian, 8256, 12256, dan 12512 GB. Oke,
Vivo V50. Ya, seperti yang gue bilang di awal, ya tongkrongannya kece banget. Secara tongkrongan, ini adalah Vivo V series terbaik menurut gue. Berasa kayak HP yang lebih mahal, berasa lebih spesial lah dari kebanyakan pemain di segmennya dengan desain rounded edge-nya ini. Dan iya, disinilah upgrade utamanya dibandingkan dengan V40 desain. Di sisi lain, gue juga tidak menampik ada perbaikan minor ya, kayak ketahanan baterai, fitur software, dan juga fitur yang berhubungan dengan kamera, yang mana menjadikan overall experience pemakaiannya menjadi lebih fun. Intinya sih, HP ini akan berasa lebih maksimal upgrade-nya buat user V-Series yang ingin upgrade dari V-Series yang agak lamaan ya, V20 misalnya. Kekurangannya tetap ada, seperti yang udah gue mention juga. Ayo dong, vibration motornya dibenerin. Dan bolehlah di generasi berikutnya tambahin lensa teleperiskop. Secara keseluruhan, Vivo V50 tetaplah sebuah HP premium mid-range yang offeringnya solid dan layak buat kalian pertimbangkan. Khususnya untuk varian yang 8256 dan juga 12256. Sweet spotnya ada di situ. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.